Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pulang ke rumah Pak Deden lagi. Kali ini Pak D yang ada di depanku membonceng. Aku di belakang sambil membawa boneka dan tebu. Samar-samar aku mendengar Pak D berkata, aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Pak D. Aku hanya iya saja dan sesekali mengiyakan. Dan akhirnya sampailah aku di rumah Pak D. Dan sesampainya di sana, aku sukses dibuat kaget karena ternyata Sinta udah menunggu di depan rumah Pak Deden. Seketika itu juga aku langsung melihat ke arah di mana aku memegang boneka tadi. Setelah aku menengok, tanganku yang membawa boneka itu ternyata sudah berubah menjadi sebuah kelapa busuk dan berair. Saking kagetnya, aku langsung membuang kelapa busuk itu walau Pak D belum memberhentikan motornya. Bau busuk yang dikeluarkan oleh kelapa itu mulai keluar dari bekas air yang menetes dari kelapa busuk tadi yang sekarang terkena di tanganku. Bau yang sangat tidak enak sehingga aku ingin muntah oleh bau itu. Pak Dedin pun memberhentikan motorku tepat di depan rumah dan di sana sudah ada Sinta sambil melihatku tersenyum-senyum. Doyan, mana kelapa yang kamu ambil tadi? Dibuang ya? Lagian ngapain sih bawa kelapa busuk? Tanya Pak Dedin keheranan. Enggak apa-apa Pak D. Tadi awalnya aku mau buat karya seni, tapi pikir-pikir malas juga, jadi Rian buang. Aku berusaha menyembunyikan kekagetanku. Oh ya udah, Pak D masuk dulu ya. Kamu juga siap-siap, ntar acara jam 8 udah mulai. Iya Pak D, abis ini Rian juga mau mandi kok. Setelah Pak D masuk ke rumah, aku sengaja di luar dulu. Sinta yang dari tadi melihatku sambil senyum-senyum mulai datang mendekatiku. Dia datang sambil cengengesa dengan wajah tengilnya yang membuatku gemes. Ngapain kamu ketawa-ketawa? Nggak ada apa-apa kok. Gimana tadi di kebun? Pakai tanya lagi. Kamu pasti tadi yang iseng kan di sana? Pakai acara tanya segala. Siapa juga yang iseng? Kan katanya tadi nggak boleh ikut. Ya aku diam di sinilah nunggu kamu. Nggak usah bohong kamu. Dasar tukang iseng. Lah, malah nggak percaya. Tahu aku mau mandi. Ya udah sana kalau mau mandi. Tapi itu anak kecil di belakangmu suruh turun. Masa iya mau diajakin mandi? Hah? Mana ada anak kecil di belakangku? Sambil berjalan masuk ke rumah, aku menjawab perkataan Sinta. Ya, situ kalau mau mandi sama tuh anak tuh sekalian. Setelah beberapa langkah aku baru percaya dengan perkataan Sinta. Karena di bagian punggung aku merasa sedikit berat dan aku berniat untuk menengok ke belakang. Setelah aku menengok ke belakang, benar saja apa yang dikatakan Sinta. Di belakangku ada anak kecil yang sedang senyum-senyum sendiri seperti keenakan digendong. Sinta, turun ini anak. Siapa sih? Dia kok tiba-tiba ada di situ? Katanya mau mandi. Udah sana mandi, kan tadi aku udah ingetin. Iya maaf, gak percaya sama kamu. Tolong turun ini anak. Aku geli. Mana gak ada tangannya satu pula. Gak mau, aku mau di sini aja. Udah nyaman. Sosok anak kecil itu berkata di punggungku sambil cekikikan. Enggak ada gendong-gendongan. Buruan Sinta, turunin dia. Gak mau. Dia masih asik kok sama kamu. Ayah ini, aku kan masih cuka di sini. Ayah apaan? Aku bukan bapakmu. Buruan turun. Sinta, tolonglah. Please kamu boleh ikut deh kemanapun mulai sekarang. Bener ya? Awas kalau bohong. Yuk dek, turun yuk. Ntar mbak antar pulang. Enggak mau sama tante.
Mendengar anak itu menyebut Sinta dengan kata tante, seketika wajah Sinta berubah sedikit emosi, namun ditahan. Setan kecil sini, ikut aku. Awas kalau gak nurut. Sinta yang tadinya kalem mendadak menjadi sedikit garang, dan setan cilik ini pun langsung nurut turun dari punggungku. Setelah si setan cilik ini turun, aku langsung lari masuk ke dalam rumah dan segera mengambil handuk di dalam tas dan kemudian berangkat mandi. Aku tidak mempedulikan setan cilik itu sedang diapakan sama Sinta. Yang penting aku udah bebas dari makhluk yang menyebalkan itu. Aku langsung menuju ke kamar mandi dan setelah sampai di sana aku langsung melepas pakaianku dan segera nongkrong di toilet, jongkok. Masih tergambar jelas sosok setan cilik itu di kepala aku. Wajah boneka dengan suara anak perempuan tanpa tangan sebelah dan tawa cekikannya khas itu. Tanpa terasa, bulu kuduk menjadi merinding. Dan tanpa sadar aku melamun, entah apa yang aku pikirkan. Tapi lamunan itu tiba-tiba tersadarkan saat aku mendengar suara. Yihihi. Tawa anak kecil, tapi entah dari mana tuh. Aku melihat ke sekeliling ruangan untuk memastikan tidak ada Sinta yang sengaja usil di sini biasanya, dan memang dia tidak ada di sini. Hanya ada aku sendiri di sini merenung sambil melepaskan hasrat yang sejak kemarin tertampung. Karena tak ada apapun atau siapapun di dalam WC kecuali aku hanya berpikir positif. Paling tadi itu cuma suara tawar yang anak kecil di luar rumah. Aku pun melanjutkan konsentrasiku dan memfokuskan seluruh tenaga dalamku untuk mengeluarkan itu. Biar nanti pas acara dimulai, aku gak bolak-balik kamar mandi. Maklum, kebiasaan kalau pagi sering bolak-balik tuh. Namun saat aku masih konsen yang merenung, meratapi kenapa pagi ini susah sekali keluar, aku kembali mendengar suara tawa itu. Yang kali ini, aku dengar lebih jelas lagi. Aku kembali melihat ke sekeliling. Suara tawa itu masih terus terdengar semakin jelas. Aku merasa ada di dekatku suara tawa itu. Aku melihat ke atas gak ada, samping kanan kiri gak ada juga. Dengan keadaannya masih ngeden dan terpikir untuk melihat ke bawah. Ya, di toilet ini karena suara itu masih terus terdengar. Dan benar saja, saat aku menengok ke bawah, suara tawa semakin jelas dan dari lubang toilet itu aku melihat wajah yang sudah aku kenal sejak tadi pagi di kebun. Tampang boneka anak kecil yang sedang tertawa cekikan itu ada di sana, di lubang toilet. Seketika karena aku kaget, itunya yang tadinya udah mau berhasil keluar, ini jadi balik lagi ke dalam dan aku melompat menjauh dari sana. Aduh, sial amat sih. Sepertinya pagi ini udah aku tadi pagi dikerjain sama Sinta, sekarang dikerjain sama setan cilik ini. Sinta, katanya udah disuruh pergi nih. Aku berteriak dalam hati berharap Sinta datang dan membawa pergi si itu. Si itu mulai keluar dari lubang toilet itu, masih sambil cekikikan di sana. Dan akhirnya Sinta pun datang dengan ekspresi seperti orang yang sedang marah. Ternyata kamu di sini. Kali ini Sinta benar-benar marah. Entah karena tahu dia menggangguku atau karena dia juga dikerjai oleh setan ini juga. Cepet tangkap dia tak, terus buang jauh-jauh dari sini. Ya ayo kok gitu Ci, aku gak mau lah, ucap setan cilik itu sambil merengek. Aku tidak mempedulikan rengekan makhluk itu. Sambil dalam keadaan tanpa busana selai pun, Sinta merobos masuk dan dengan cepat dia menangkap setan cilik ini tepat di lehernya. Sedikit gak tega sih dengan cara Sinta memegang makhluk itu, tapi mau gimana lagi, mungkin dia sudah saking marahnya dan kesal dengan makhluk ini. Setelah berhasil menangkap sosok ini, sebelum Sinta pergi membuang sosok ini, dia sempat menoleh ke arahku sambil tersenyum geli. Entah karena apa dia tersenyum, namun setelah itu dia pergi menghilang bersamaan dengan ada angin yang sejuk menerpaku. Dan saat angin itu menerpaku, aku baru sadar kalau aku dari tadi berdiri tanpa mengenakan pakaian apapun. Aku jadi kepikiran, karena apa? Tadi Sinta tersenyum geli kepadaku. Aku buang pikiran aneh-aneh tentang Sinta. Perutku jadi tidak enak rasanya karena tadi udah mau keluar, ini malah masuk lagi ke dalam. Dan ditambah rasa mules sudah hilang juga. Akhirnya aku langsung meneruskan kegiatanku, yaitu mandi. Dan setelah itu langsung merapat ke acara, di mana di sana sudah banyak sekali saudara-saudaraku berkumpul. Acara pun sudah dimulai. Kita di sana saling berbincang dengan saudara yang lain, di mana banyak juga saudara yang dari luar kota sudah di sini dan lama tidak ketemu.
kita pun bersukaria dengan acara pernikahan ini. 4 bulan setelah hari itu, aku sudah menyelesaikan skripsiku dan tinggal hanya mengikuti ujian pendadaran. Kalau kata orang sih, aku terlalu cepat menyelesaikan perkuliahanku. Apalagi untuk skripsiku yang aku selesaikan hanya dalam waktu 4 bulan dan minggu depan aku harus mengikuti ujian pendadaran. 1 hari sebelum hari ujian itu dimulai, aku di kamar kos dengan perasaan tegang untuk menghadapi hari esok, di mana itu akan menjadi penentuan kelulusanku. Aku belajar ditemani beberapa temanku, di antaranya ada si Okto, Bimo, dan satu lagi, Ipung. Mereka teman yang selalu ada saat aku sedang susah. Itu sebabnya mereka selalu ada di ceritaku. Kecuali Ipung, soalnya setiap aku dekat dengan dia, gak ada satupun demit atau makhluk halus yang mendekatiku. Entah karena apa. Malam hari, aku dibantu mereka bertiga untuk berlatih mendemonstrasikan cara penyampaianku dan memperagakan alat bantu untuk ujian besok. Mereka selalu memberi masukan jika aku kekurangan beberapa poin. Siangnya, saat aku sedang berlatih dan mempersiapkan hal-hal untuk besok, si cewek jahil itu dengan santainya melihatku dengan tertawa cekikikan di sudut kamarku. Ya, si cewek jahil itu Sinta. Siapa lagi kalau bukan dia? Sesekali pula saat aku sedang memperagakan cara kerja dan cara bicaraku, Sinta mengikuti gerakanku. Dia selalu meniru setiap gerakan hingga aku tidak bisa merasa konsentrasi. Ingin rasanya aku jitak tuh kepalanya jika aku bisa, tapi karena saking emosinya aku malah marah-marah ke teman-temanku yang gak tahu apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat dulu sambil menenangkan pikiranku. Jam masih menunjukkan jam 8 malam. Bimo, Okto, dan Ipu berencana untuk keluar dan makan di tempat Pak Tato. Tapi aku sengaja tidak ikut dan memilih untuk meminta dibelikan saja. Udah Toyan, daripada emosi mending kita makan dulu aja yuk, Ipu mengajakku. Enggak Pong ah, nanti aja lah, masih tegang aku buat besok ini. Aku mau ngapalin dulu nih yang aku tulis di skripsi, biar besok lancar saat ditanya proyek skripsiku. Ya udah Yan, aku sama yang lain makan dulu ya, kata Okto sambil beranjak keluar dari kamarku. Oh ya, aku titip aja beliin, tapi dibungkus ya. Beliin nasi ayam aja ya Bim. Tapi biasa. Dengan tertawa ada maksud aku meminta. Biasa apa Yan? Utang aku dulu gitu maksudmu? Dengan wajah datar Bimo menjawabku. Lah iya gimana lagi? Uangku udah habis buat beli bahan peraga ini kan. Ya udah, tenang aja, tak beliin. Gak usah bayar. Weh, serius Bim? Emang kamu teman paling juas pokoknya. Setelah semua teman-teman keluar, Sinta yang dari tadi berdiri di pojok ruangan mulai datang menghampiriku. Muka dengan tampang tak bersalah mendekat padaku. Sinta datang mendekatiku dengan cengingas-cengingisan. Kenapa kok berhenti latihannya? Tanya Sinta seperti tanpa dosa. Gak ada apa-apa, jawabku cuek. Gitu amat sih ditanyain, bener-bener juga. Aku ganggu ya? Ekspresinya berubah seperti sedih. Sinta, aku ini lagi belajar buat besok. Aku takut kalau besok aku gak lulus, aku harus ulangi lagi semua ini. Jadi tolonglah jangan usil dulu ya. Lain kali kamu bolehlah usilin aku. Mau ngapain juga, tapi jangan sekarang sama besok ya. Iya maaf, aku cuma pengen main aja kok. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aku takut ganggu kamu lagi. Aku belum sempat berkata apa-apa, Sinta langsung pergi tanpa mempedulikanku. Ya mungkin Sinta marah, mungkin juga dia sedih dan merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan padaku tadi. Tapi mau gimana lagi, aku memang sedang serius dengan persiapan besok. Ini yang akan menentukanku di kemudian hari. Kemudian aku berdiam diri di kamar sambil memainkan HP yang di sana aku chattingan dengan Via. Aku meminta doanya dan aku mengharap dia besok bisa hadir di acara ujianku, hitung-hitung sebagai penyemangatku. Jam sudah menunjukkan jam 8:30. Tapi teman-temanku belum juga pada kembali. Mana perut udah lapar banget. Aku berinisiatif buat turun ke bawah dan menyusul ke tempat Pak Tato untuk ikut makan di sana bareng dengan teman-temanku.
Aku pun keluar dari kamar dan langsung turun, kemudian menuju ke tempat warung Pak Tato. Tapi sebelum sampai sana, dari depan kosku, aku sudah bisa melihat kalau warung Pak Tato ternyata tutup. Nah, mungkin ini yang buat teman-temanku belum kembali juga cari makan. Aku putuskan untuk kembali ke kamarku menunggu sambil menahan rasa lapar yang sudah mulai membuat perutku sakit. Aku tiduran di atas kasurku dengan ditemani beberapa lembar kertas hasil skripsiku yang berjajaran di lantai kamarku. Saat aku sedang tiduran dan merasakan lapar yang tidak tertahan, aku mendengar suara lonceng kecil yang kalau di sini sebagai pertanda ada penjual sate yang akan lewat. Ya, penjual sate lontong di sini. Kadang ada yang menggunakan lonceng kecil sebagai pertanda. Suaranya emang masih jauh. Aku berpikir untuk mencari uang receh yang barangkali masih ada di sekitar kamarku. Aku kemudian mencari sekitar saku celana yang aku gantung dan aku juga mencari di jaket dan beberapa rak-rak buku dan di lemari. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan uang receh sebanyak 10.000. Alhamdulillah. Wah, pikirku masih ada uang segini nih. Pasti cukup untuk membeli sate lontong itu ya. Mulanya bisa dapat sate 3 tusuk dan 3 lontong ukuran kecil. Aku mendengar suara lonceng itu mulai terdengar jelas, yang menandakan penjual sate itu mulai mendekat ke arah kos. Aku kemudian turun dan mencari penjual sate. Setelah aku sampai di depan kos, aroma sate yang sedang dibakar tercium sangat. Aku tengok ke kanan, tapi ternyata di sana tidak ada si penjual sate itu. Dan saat aku tengok ke kiri, ternyata si penjual sate itu berada di depan rumah kontrakan yang aku tahu itu kosong sudah 1 bulan lalu. Kosong 1 bulan. Entah kenapa kontrakan itu kalau dihuni atau disewa pasti tidak bertahan lama yang menyewa di sana. Aku belum tahu kenapa. Aku berjalan mendekati si penjual sate itu yang ternyata masih melayani pembeli. Seperti kebiasaan di sini, kami selalu menyapa walau hanya sekedar dengan senyuman saja. Aku memberi senyum kepada si pembeli yang sedang dilayani itu. Saat aku tersenyum pada pembeli itu, dia hanya melihatku dengan tatapan sayu dan wajah yang menurutku pucat, rambut yang acak-acakan pula. Dia seorang laki-laki yang aku kira dia adalah salah satu mahasiswa yang ngontrak di sekitar sini. Tapi wajahnya masih asing kalau menurutku. Setelah dia menatapku dengan tatapan sayu namun cukup lama, kemudian dia kembali menoleh ke arah sate miliknya yang sedang dibakar. Dan saat itu aku melihat dia tersenyum, entah kenapa. Aku kan memberi senyumnya tadi. Kenapa dia hanya menatapku dengan sayu, dan saat tidak menatapku dia malah mulai tersenyum? Di sini, aku mulai merasa aneh dengan hal ini. Sate yang dipesan laki-laki ini pun akhirnya siap, dan si penjual memberikan pada laki-laki itu. Dan kemudian si laki-laki itu langsung pergi tanpa membayarnya. Hah? Tanpa bayar? Aku sempat berpikir seperti itu. Aneh juga. Tapi aku berpikir positif aja. Mungkin dia tadi udah bayar dulu saat memesannya. Nah, sekarang tinggal giliranku. Aku memesan pada si penjual itu. Mas, aku beli 10.000 aja. Terserah satenya berapa dan lontongnya berapa. Aku menyodorkan uangku. Si penjual hanya diam saja sambil mengangguk. Aku juga melihat matanya terlihat sayu. Aku menunggu sambil mencoba berbahasa basi menanyakan hal hanya untuk sekedar memecah kebisuan ini. Namun beberapa kali aku menanyakan sesuatu hal, si penjual hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat aku tanya, dan dia terus fokus membakar sate pesananku. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya sate lontong yang aku pesan siap, dan kemudian si penjual itu memberikan pesananku kepadaku. Setelah aku terima pesananku, aku hendak memberikan uang untuk dibayar. Namun si penjual itu malah dengan buru-buru merapikan dagangannya dan bergegas pergi sambil memberi kode untukku tidak usah bayar. Aku tetap mengikuti penjual itu sambil berusaha memberikan uangku padanya. Tapi hal aneh mulai terjadi. Penjual sate itu seolah-olah memiliki langkah yang cepat dengan mendorong gerobak satenya itu. Karena saking cepatnya, aku menjadi sedikit berlari dan lama-kelamaan aku menjadi berlari beneran. Hingga sampai di depan kos, aku mulai habis tenaga karena terlalu lapar. Aku berhenti di sana dan aku lihat si penjual sate sudah tidak terlihat lagi. Ya, pikirku ini rezekiku ya. Alhamdulillah makan gratis. Aku kemudian membawa sate ini ke kamarku dan ternyata teman-temanku belum balik dari makannya. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku menyiapkan piring dan aku menaruh bungkusan sate lontong itu di atas piring. Lalu aku buka bungkusan itu.
Dan saat aku membuka bungkusan sate itu, aku kaget dengan jumlah sate yang diberikan si penjual sate itu. Saat aku hitung, ada mungkin sate itu 20 tusuk dan seporsi lontong. Bau harum dari sate itu membuatku sangat ingin segera memakannya. Aku mulai mengambil sate dan segera aku makan. Dan memang rasanya sangat enak dan lezat. 3, 4, 5 tusuk sate mulai aku makan. Dan hal mengejutkan terjadi lagi. Saat aku sendok bumbu kacang, aku menemukan beberapa bangkai laba-laba yang berukuran sedang. Awalnya, aku mengira itu kacang yang belum tergerus dengan sempurna, makanya masih berbentuk bulatan. Tapi, setelah aku amati lebih jelas lagi, ternyata itu memang bangkai laba-laba. Dan sepertinya, tadi sempat ada satu bangkai laba-laba yang aku makan. Setelah mengetahui ada banyak bangkai di bumbu kacang itu, otomatis rasa mual mulai muncul dan membuatku muntah-muntah di kamar. Segera aku membuang sate lontong itu di tempat sampah yang terletak di lantai 1. Setelah selesai membuang sampah, aku kembali ke kamar dan segera membersihkan bekas muntahanku tadi. Sungguh tak mengira kalau di dalam bumbu kacang itu ada banyak bangkai laba-laba. Bahkan sampai sempat aku makan. Aku membersihkan kamarku sambil sesekali teringat hal yang baru saja terjadi, yang membuatku tiba-tiba mual lagi setelah mengingat hal itu. Aku bersihkan bekas muntahanku dan aku pel lantai supaya tidak tercium lagi bau muntahan yang sangat tidak enak itu. Tak beberapa lama setelah kejadian itu, ketiga temanku kembali ke kosku. "Wih, ditinggal bentar, kamarmu jadi wangi aja, Yan," kata Ipung sambil masuk ke kamarku. "Iya dong, soalnya pas kamu pergi tadi baunya gak enak banget, makanya aku bersihin. Kayaknya sejadah kamu, Pung." Guraku pada Ipung. "Oh ya udah, aku tak pulang aja ya daripada di sini buat kamar bau." "Oh gitu aja marah kamu, Pung. Udah sini duduk lah." "Oh iya, aku mau tidur dulu ya." "Walah, kayak perawan aja jam segini udah mau tidur. Bentar dulu, ini makananmu loh, tadi kan kamu pesen." "Lah, buat kamu aja, Pung. Aku udah gak berselera." "Oh iya, kalian tadi makan di mana sih? Aku susulin ke Pak Tato kok gak ada, malah tutup warungnya." "Lah, kata siapa tutup? Orang kita aja di dalam kok lagi makan. Ya kan, Bim?" tanya Okto ke Bimo. "Iya kok, tapi aku tadi sempat lihat kamu juga pergi lewat depan warung kemana, Yan?" tanya Bim kepadaku. "Yang bener kalian, sumpah aku tadi lewat sana sepi, warung tutup, makanya aku bablas lewati warung itu." "Lah terus kamu kemana habis itu, Yan? Kok setelah lewat warung kamu baliknya sambil lari-lari kenapa?" tanya Bimo. Di sini aku bingung mau jawab apa karena kejadian aneh tadi. Aku bingung menjelaskan kepada mereka. Ya cuma iseng aja sih. Nyari kalian sih tadi, tapi karena kepikiran kalian udah balik, makanya aku jalan cepet tadi. Tapi beneran, aku gak lihat warung Pak Tato buka." Udah, mungkin kamu kecapean, Yan. Habis belajar sama ngapal ini. Ya udah, kamu mending tidur aja. Tenangin dulu pikiran, biar besok waktu ujian pendadaran bisa sukses dan lolos. Setelah itu aku langsung pergi tidur. Saat tidur di dalam mimpi, kembali aku berada di sebuah taman yang biasanya aku dan Sinta bertemu. Tapi kali ini aku berada di sana sendiri. Aneh rasanya, berada di tempat ini sendiri. Aku berjalan berkeliling melihat bunga-bunga indah di sekitar taman itu, dan aku duduk di bangku taman di mana biasanya aku dan Sinta duduk di sana sambil melihat perbukitan yang disuguhkan di depan kursi itu berada. Aku sempat berpikir, kenapa Sinta tak ada di sini? Apakah tadi karena sempat aku marahi dan dia ngambek? Tapi tak lama setelah itu, aku merasa seperti ada seseorang yang mendekat dari arah sebelah kiri. Dan saat aku menoleh ke arah kiri, ternyata di sana ada Sinta yang sedang berjalan pelan mendekatiku. Namun, raut mukanya seperti takut mendekatiku. Aku kemudian menyuruh Sinta untuk segera mendekat kepadaku.
Aku mengayunkan tanganku sebagai tanda aku meminta dia untuk mendekat. Terlihat raut muka Sinta langsung berubah ceria dan dengan cepat dia datang padaku. "Kamu kenapa jalan seperti itu, Tak?" tanyaku pada Sinta. "Gak apa-apa, aku cuma takut mengganggumu saja," jawabnya sambil berduduk. "Kamu ini ada-ada saja. Iya maaf, tadi aku terlalu keras padamu, tapi aku tak benar-benar marah kok. Aku cuma perlu waktu untuk serius belajar saja, Tak. Besok aku ada ujian yang menentukan kelulusanku, makanya aku serius." Iya ya, maaf ya. Aku ganggu kamu tadi. Aku cuma pengen main aja kok, tapi sepertinya gak tepat ya. Lagian, aku belum pernah lihat kamu seserius itu, makanya aku gak berani deketin, takutnya kamu masih marah. Biasanya juga belajar, biasa gak ada yang seserius ini. Maaf ya Yan, aku gak tahu. Iya udah gak apa-apa. Biasanya emang gak pernah serius ya, tapi karena ini jadi penentu makanya aku gak mau main-main, Tak. Ya deh, aku baru tahu sekarang. Sama sekali lagi, aku minta maaf ya. Tadi aku biarin kamu beli sate itu. Itu memang sate gaib yang harusnya kamu gak konsumsi, tapi karena tadi ya aku gak berani lah. Iya, gak apa-apa Sinta anak cerewet. Kan aku udah bilang gak apa-apa. Ih, masa aku dibilang cerewet sih? Iya kan kamu gak cerewet ya, tapi bawel ya. Maaf lupa. Kan mulai nyebelin. Udah ah. Nah iya bercanda. Oh, jadi mimpiku disabotase nih sama kamu tuh, biar bisa deket aku waktu tidur toh. Iya. Abisnya kalau gak pas tidur kamu lagi serius gitu. Terlihat muka Sinta malu-malu. Tapi Tak, aku tetap deg-degan. Besok bakal lancar atau enggak saat aku diuji. Aku kurang percaya diri. Udah tenang aja, pokoknya aman besok. Kamu bakal lancar, aku jamin. Ah, kamu ini ada-ada aja. Yang tahu besok sukses atau enggak kan gak ada yang tahu. Udah percaya aja sama aku, pokoknya beres besok. Perkataan Sinta ini membuatku jadi lebih percaya diri lagi dan lebih bersemangat untuk melakukan ujian ini besok. Semoga apa yang dikatakan Sinta benar-benar terjadi. Aku akan lancar dalam menjawab pertanyaan dari para dosen pengujiku. Di taman dalam mimpi itu, Sinta mengajakku berbicara cukup lama. Ada saja yang dia bicarakan persis layaknya seorang cewek di dunianya. Ya, emang dasarnya dia cewek, makanya sama saja. Mungkin sifat dasar cewek emang seperti ini ya, suka ngerumpi kemana-mana. Sampai hal yang gak perlu diceritakan pun pasti mereka ceritakan. Dan setelah beberapa lama berbincang dengan Sinta, akhirnya dia menyudahi pembicaraan ini. Dia menyuruhku untuk segera bangun dan melaksanakan sholat sunnah supaya diberi kemudahan saat nanti akan ujian. Di saat aku terbangun, aku melihat jam di komputerku yang sejak semalam tidak dimatikan Ipung. Jam di komputer menunjukkan jam 3 pagi. Sesuai yang disarankan oleh Sinta, aku bangun dari tempat tidurku dan terlihat ketiga temanku sedang tertidur pulas. Dan yang paling menonjol itu Ipung saat dia tertidur dengan suara dengkuran yang sangat keras dan terlihat pusar dan perut yang tidak tertutupi kain. Makanya jadi terlihat jelas gundukan perut buncit. Aku biarkan saja mereka semua tidur. Mungkin baru tidur juga pasti mereka setelah semalaman mereka ya. Aduh. Aku keluar kamar dan menuju ke kamar mandi untuk segera mengambil air wudhu dan bergegas kembali ke kamar. Lalu aku melaksanakan sholat sunnah yang disarankan Sinta tadi. Setelah menjalankan sholat sunnah, aku berzikir dan berdoa semoga diberikan kemudahan saat menjalankan ujian nanti. Setelah itu, aku tinggal menunggu waktu jam sholat subuh dengan terus berzikir dan membaca doa. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan jadwal aku ujian adalah jam 7. Aku dan Ipung kemudian pergi ke kampus, yang hanya Ipung yang menemaniku. Soalnya Bimo dan Okto nanti akan ada kelas, jadinya dia akan menyusul saja. Aku dan Ipung berangkat ke kampus menggunakan motorku. Aku sampai di kampus dengan badan yang gemeter. Bukan karena merinding atau mau meriang, tapi aku merasa gugup untuk mengikuti ujian pendadaran ini. Takutnya aku tidak bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dosen penguji. Aku dan Ipung
menuju ke ruang pengujian. Ternyata di sana sudah ada temanku yang lain yang akan memberiku support. Di antaranya ada Yoga, Yanto, dan Debbie. Mereka sudah berada di sana dan saat aku datang, mereka langsung mendekatiku dan memberiku semangat. Debbie terlihat paling perhatian dengan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan ujian, mulai dari materi, alat peraga hingga kondisiku. Setelah berbincang dengan teman-temanku, jam ujian pun akhirnya tiba. Aku masuk dalam ruangan penguji, hanya ada aku seorang diri dan 3 dosen penguji. Aku sangat gugup dengan hal ini. Ketiga dosen penguji menatapku dengan serius dan aku tetap menjelaskan isi dari naskah skripsiku dan memperagakan proyek yang sudah aku buat itu. Tampang dari ketiga dosen itu tetap dengan wajah yang serius dan kadang malah ngobrol sendiri tanpa mempedulikanku yang sedang menerangkan proyekku. Dan tibalah sesi tanya jawab. Di sini, kegugupanku mulai bertambah. Tapi siapa sangka, di saat aku sedang gugup, ternyata Sinta datang dan berada di belakang dosen penguji. Wah, bakal tambah runyam pasti nih. Urusan dalam pikiranku berkata, soalnya kalian tahu sendiri, Sinta ini usianya bukan main. Dengan wajah yang mulai mengeluarkan keringat, aku mengkode Sinta untuk tidak usil kepada ketiga dosen ini. Bahaya kan? Kalau mood mereka berubah sangat jelek, bisa habis aku dibantai dengan pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Namun saat aku mengkode Sinta, tiba-tiba dia berubah menjadi asap dan lenyap dari ruangan itu. Aku bersyukur karena kalau Sinta pergi pasti gak ada yang akan diusili. Tapi saat itu kejadian aneh dimulai. Ketiga dosen mulai memberi pertanyaan dan pertanyaan itu adalah... Kira-kira pertanyaan apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya ya buat Mas Rian karena udah mau berbagi cerita di sini. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman yang udah sejauh ini menyimak kisah dari Mas Rian. Sampai jumpa di bagian berikutnya.